Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh peserta semua. Topik kita siang hari ini adalah bagaimana kita menjadi trader yang wise ya, trader yang bijak ya. Karena penting sekali untuk bijak dalam mengelola trading, mengelola uang kita sehingga uang kita itu bisa jadi suatu aset yang terus bertumbuh dari bursa saham. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba hari ini saya bikin event ini gitu. Yang pertama saya evaluasi ada beberapa teman-teman, member-member gitu ya. Itu kalau trading itu cenderungnya ugal-ugalan menurut saya, ya, ugal-ugalan barbar lah saya bilang. Mungkin karena pengaruh-pengaruh lingkungan, ngelihat temennya udah pada cuan dan lain-lain, akhirnya mau nggak mau ngebut ya tradingannya tanpa memakai rasionalitas. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang apa sih trader ugal-ugalan itu dan gimana menghindari supaya kita nggak jadi trader ugal-ugalan lagi. Nah, agenda kita ada 3 ya, mungkin 1 jam ini akan kelar. Kenapa sih orang cenderung ugal-ugalan dalam bertransaksi di bursa saham ya? Semalam sudah ngobrol sama Koko tentang orang yang trading saham gorengan ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang mencegah orang supaya nggak ugal-ugalan. Nah, yang kedua adalah kita akan deskripsikan ciri-ciri trader yang ugal-ugalan ya. Jadi yang namanya trader ugal-ugalan tuh ada ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya. Dan yang ketiga sebagai penutup kita akan kasih tahu tips menjadi trader yang bijak ya dan santai, tetap cuan gitu ya. Nah, kenapa sih orang cenderung ugal-ugalan ya? Apalagi kalau misalnya baru ya, baru di market, kemudian euforianya masih tinggi, ngelihat market hijau, kemudian ngelihat market merah gitu ya. Mereka cenderung untuk trading serampangan. Ya, padahal yang namanya trading serampangan itu tidak boleh karena sebelum kita memutuskan untuk mengeksekusi sebuah saham, kita yang pertama harus tahu strategi entry-nya apa. Skenarionya apa, trading plan-nya apa, baru kita execute. Jangan langsung jump ke eksekusi. Ya, langsung jump ke eksekusi tanpa tahu strategi, skenario, dan plan-nya. Seseorang itu biasa jadi ugal-ugalan karena langsung action sebelum mikir. Padahal harusnya mikir dulu baru action. Ya. Jadi kalau 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 dalam kehidupan sehari-hari itu tembak dulu, minta maaf belakangan. Ya. Atau misalnya salah dulu, nyesel kemudian. Nah, itu nggak boleh harusnya di saham. Nah, di saham itu kita harus eee, tahu dulu strateginya apa, skenarionya apa, plan-nya apa, baru kita jalanin. Nah, kita perlu tahu sebenarnya kan secara basic prinsip itu trading dan investasi itu perbedaannya adalah dari sisi modal dan dari sisi transaksi. Ya. Kalau seorang trader itu biasanya modal seperlunya, ya, tapi transaksi sesukanya. Nah, kadang-kadang kata-kata sesukanya ini dikonotasikan sebagai semaunya, seugal-ugalannya, sebarbar-barbarnya. Itu nggak bisa seperti itu. Sesukanya artinya ya setelah kita melalui proses mengetahui strategi, skenario, plan, baru eksekusi. Ya, itu. Nah, kalau investasi itu kalau bisa modal sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi transaksi seperlunya saja, ya. Jangan investasi itu kayak trading, sering beli jual, jangan. Justru kalau investasi itu lebih banyak belinya ketimbang jualnya, lebih lebih sering tindakan akumulasinya ketimbang tindakan jualnya. Ya, jadi activity ini yang harus kita pahami. Nah, kadang orang justru dibalik.
pada saat trading itu modal sebanyak-banyaknya, ya, sehingga apa? Karena dia trading lalu transaksi sesukanya gitu ya, selincah dia mau, akhirnya justru asetnya nggak berkembang. Ini yang patut kita balancing. Balancing antara attitude trading dengan attitude investasi. Ya. Nah, saya tahu teman-teman di sini udah mulai balance gitu ya, udah mulai balance attitude-nya, udah mulai balance habit-nya. Cuma masih ada beberapa orang yang mungkin belum tune in ya dengan habit ini. Nah, kalau saya deskripsikan, trader ugal-ugalan itu saya gambarkan sebagai seorang trader yang cenderung over trading. Ya, dia over tradingnya. Ya, kebanyakan trading justru. Ya, kebanyakan trading dalam satu periode observasi. Ya, misalkan dalam 1 minggu teman-temannya cuma trading 7 sampai 8 kali gitu ya. Dia mungkin sampai 30 kali. Dan ketika kita ukur ya, result jual belinya itu lebih banyak break even atau malah justru rugi kalau udah disettle dengan disettle dengan fee transaksinya. Nah, kita harus menghindari kondisi over trading ini, ya, kondisi over trading dalam satu periode observasi. Kenapa? Kalau over trading tapi udah memiliki win rate yang bagus atau memang sudah pengalaman kayak Om Koko, kayak Om Satrio gitu ya, that's fine. Ya, karena Om Koko dan Om Satrio sudah punya pakem kan. Dia strateginya apa, skenario-nya apa, plan-nya apa, eksekusinya kayak gimana. Yang terjadi ketika kita cenderung ikut-ikutan ya, ngelihat ngelihat yang satu bilang, ini bid offernya bagus, yang satu bilang, oh ini break gitu ya. Kemudian impulsnya muncul, impulsnya untuk membeli itu muncul, maka itu akan membuat dia cenderung jadi overtrade. Ya. Nah, overtrade ini bahaya. Overtrade ini bahaya untuk mereka-mereka yang baru ya di pasar modal atau baru trading saham, dan juga berbahaya untuk mereka yang winning rasionya masih rendah. Misalnya anggap saja winning rasionya masih di bawah 65%. Ya, rasio antara untung dan rugi pada saat hit buy-nya. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Jangan jadi trader ugal-ugalan, cenderung over trading, ya. Kemudian result jual belinya lebih banyak break even atau bahkan justru rugi. Nah, kenapa sih orang cenderung ugal-ugalan dalam transaksi saham? Ya, yang pertama emosional, ya emosional. Ingin terburu-buru mengejar profit, ya. Weh, Om Ferry profitnya bagus tuh, gitu ya. Mau dong kayak Om Ferry bisa bisa tektok seperti itu, ya. Sehingga abaikan rasionalitas, ya. Nah, hal ini bisa terpacu dari faktor-faktor internal, ya. Misalnya kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Ya, atau ngelihat suksesnya orang lain. Nah, kita kan nggak tahu gitu. Ferry itu eh, kalau saya bedah gitu ya. Om Ferry itu kan ada duit yang dia pakai untuk trading TikTok seperti itu, ada juga yang dia pakai untuk swing juga ada. Nah, jadi nggak semua gitu ya, nggak semua uangnya terus dilakukan dengan cara pola trading yang tadi ya. Om Koko juga begitu juga. Om Koko ada trend tradingnya ada, intraday-nya juga ada, gitu. Nah, ini yang harusnya teman-teman kuasai dulu ya, kuasai dulu. Jadi jangan melihat orang misalnya ada si A cuan 80 juta atau 100 juta gitu ya. Terus berasumsi bahwa oh dia itu cuan karena eh, trading dengan cara yang tadi intraday atau misalnya day trading seperti itu. Bisa aja enggak gitu loh. Ya. Nah, yang berikutnya adalah efek running trade. Ya,
efek running trade ini kita sebut efek FOMO dan JOMO, fear of missing out dan joy of missing out. Ya, ketika kita cenderung melihat harga bergerak naik dan turun dengan frekuensi yang cukup tinggi, biasanya akan tumbuh impuls untuk buying dan selling. Sebagai contoh, kita ngelihat sebuah saham naik terus, ya. Lalu secara refleks kita akan bilang bahwa oh kalau gua nggak beli saham ini gua akan ketinggalan. Gua akan nggak dapat untung, ya. Akhirnya dia beli di harga tinggi. Kemudian di beberapa jam kemudian harganya terkoreksi, ya, kendor. Kayak Breeze kemarin gitu kan, 505, ya, euforianya muncul, FOMO, akhirnya dijual, ya, di harga 470, rugi, ya. Nah, yang kedua adalah joy of missing out, gitu ya. Saham turun gitu ya, frekuensi banyak, dipikir harganya akan terus turun. Ya, udah deh, ketimbang gua rugi, gua jual. Di akhir sesi ternyata harganya cenderung untuk ditarik kembali. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang jadi over trading, ya. Makanya ketika kita trading di bursa saham itu minimal kita harus tahu pakem-pakemnya apa, support dan resistennya apa, area-area pantulannya berapa, area-area retracement-nya berapa. Jadi kita nggak keikutan FOMO dan JOMO gara-gara running trade, ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penyakit kenapa orang jadi ugal-ugalan, ya. Nah, yang ketiga adalah nggak ada skill, nggak ada knowledge, ya. Betul-betul menggunakan intuisi untuk beli dan jual saham. Nggak mempertimbangkan faktor teknikal, nggak mempertimbangkan faktor fundamental, sehingga abai dengan strategi entry dan exit yang tepat. Ya. Nah, ini yang membuat banyak orang cenderung ugal-ugalan transaksinya. Ya, intuitif, ya. Intuitif tuh misalnya efek dari misalkan sebuah saham naik, ya, sebuah saham naik, misalkan sebuah saham kayak contoh BRI naik kenceng, ya. Kemudian secara intuisi lalu dia bilang, kalau induk usahanya naik kenceng, harusnya anak-anak usaha juga naik kenceng dong. Makanya kalau gue ketinggalan BRI, gue akan beli yang syariah atau yang BRI Agro. Nah, kayak gitu. Itu intuitif. Ya. Indah Kiatnya naik. Harusnya Tekim juga naik. Gitu. XL, Indosat naik, harusnya Telkom naik, harusnya Friend naik. Gitu. Jadi betul-betul menggunakan analogi-analogi yang simple tapi kadang-kadang salah. Gitu ya. Nah, ini yang membuat orang akhirnya mengabaikan strategi entry exit, abaikan faktor teknikal, abaikan faktor fundamental, dan cenderung untuk membeli sebuah saham itu dengan patokan intuisi. Yang keempat, kenapa orang cenderung ugal-ugalan, dia tidak menggunakan pengelolaan dana dan porto yang baik. Sehingga tidak bisa mengukur apakah modalnya atau ekuitasnya bertumbuh atau malah berkurang. Ya, ini kadang-kadang yang akhirnya menjadi muaranya dari ugal-ugalan. Ketika kita ugal-ugalan, justru akan nampak di akhir periode bahwa justru uang kita itu nggak bertumbuh, malah berkurang. Ya, gitu. Jadi ini yang harus benar-benar teman-teman perhatikan. Selama ini saya lebih banyak salah ugal-ugalan di mana? Coba saya tanya ke teman-teman. Lebih banyak ugal-ugalan gara-gara emosi, gara-gara efek running trade, ya, efek nggak ada skill atau nggak punya money management? Silakan teman-teman di chat dibilang. Saya lebih banyak ugal-ugalannya gara-gara ini gitu ya. Coba saya pengen lihat. Tuh ada yang masalah emosi, ada yang masalah fear of missing out gitu ya. Ada yang bilang semua gitu ya. Nah, ini yang harus sudah mulai kita pelan-pelan kita kikis ya. Jangan sampai justru ketika kita tradingnya ugal-ugalan
uang kita malah nggak bertumbuh dengan baik, ya. Nah, ini yang perlu kita kuasai ya, kuasai dulu kontrol ya, kontrol terhadap keugal-ugalanan kita, ya. Nah, apa sih kerugian yang bisa dialami kalau seorang trader itu ugal-ugalan? Ya, yang pertama pasti akan over fee. Fee transaksi itu pasti, ya. Fee transaksi itu pasti karena kalau nggak ada fee kita nggak bisa dapat cuan juga gitu loh ya. Nggak beli jual saham kita nggak dapat cuan juga. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah over fee. Over fee itu adalah rasio antara fee yang kita bayarkan dengan profit yang kita peroleh. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah sering menghitung, teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya rasio fee dan profit yang saya peroleh itu average berapa sih? Ya. Kalau saya sekitar 20%. Jadi kalau saya keluar fee 1.000 gitu ya, saya dapatnya 5.000. Ya. Jadi jangan sampai kita over fee. Over fee gini, untungnya 5.000, bayar fee-nya 5.000 juga gitu loh. Jangan. Ya. Nanti teman-teman akan tahu gitu, yang disebut sebagai over fee itu kayak apa. Kalau udah dihitung pasti akan ketahuan. Oh ternyata transaksi gue yang ini ugal-ugalan. Ya. Yang berikutnya adalah low winning rate. Ya. Rasio transaksi yang berujung win dengan total transaksi. Seseorang yang ugal-ugalan gitu ya, winning rate-nya cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena dia lebih sering bertransaksi. Biasanya ketika kalau sudah ugal-ugalan, winning rate-nya mungkin di angka 50%-an. Ya. Kalau udah winning rate-nya di bawah 50, artinya teman-teman rendah gitu ya, rendah winning rate-nya. Nah, ideally kan winning rate-nya itu antara 65 sampai 70 lah untuk yang baru-baru gitu ya. Kalau kita berhati-hati, kita prudent ya, menggunakan pakem-pakem transaksi-transaksi yang sudah kita ajarkan, harusnya winning rate-nya antara 65 sampai 75%. Bisa nggak 100%? Ya mungkin aja bisa, tapi kalau kita terlalu prudent, terlalu hati-hati banget gitu ya, supaya menjaga winning rate-nya 100%, itu kemungkinan teman-teman juga akan kehilangan opportunity yang lain. Makanya ini harus dibalance ya. Jadi apa yang perlu dilihat ketika kita kita berusaha untuk membalance antara keugal-ugalanan kita dengan hasil kita lihat dari dua faktor ini. Kita lihat dari fee-nya, over fee-nya ya, itu harusnya di angka-angka yang average tertentu. Lalu winning rate-nya juga tetap di nilai yang ideal gitu ya dibandingkan dengan peers-nya. Nah, sekarang kita ngomong ciri trader ugal-ugalan ya. Kalau tadi kan faktor yang membuat orang menjadi trader yang ugal-ugalan. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah entry dan exit tanpa pakem. Ya. Melakukan keputusan entry dan keputusan exit tanpa mengikuti pakemnya. Misalnya, kita beli dengan strategi trend following crossover MA5. Tapi keluar tidak menunggu exit di pakem tren tersebut. Misalnya ada orang ngebelinya berdasarkan pertimbangan MA5, tetapi ketika di sore hari sahamnya mantul dari MA5 lalu membentuk candle merah gitu ya. Kemudian ngelihat bid overnya, melihat power buy sell-nya udah lebih banyak yang distribusi, teman-teman jual hari itu juga. Padahal baru beli. Ya. Nah, ini salah. Ya, jadi kita ikutin pakemnya aja gitu. Apalagi di market kayak kangguru seperti sekarang itu ya, bisa saja baru kita beli hari ini suka gocek. Ya. Jadi makanya teman-teman harus sabar ya, harus sabar mengikuti dengan pakemnya dulu. Ya, ini ada komentar nih, saya merasa market ini bikin emosi Om, overtrade mungkin karena kurang sabar. Nah itu, ya. Padahal kalau kita mengikuti pakemnya saja, hidup kita sebenarnya lebih aman. Ya, hidup kita harusnya lebih aman. Nah, ini yang pertama ya, entry dan exit tanpa pakem. Yang kedua,
flip flop, entry dan exit, ya. Misalnya entry-nya pakai strategi A, exit-nya pakai strategi B. Contoh, ya. Membeli saham on the spot menggunakan strategi trend following itu nggak boleh. Ya. Nah, misalnya tadi membeli, oh ini kayaknya sahamnya breakout MA5 nih, ya, on the spot. Tapi kemudian keluar di hari yang sama dengan pertimbangan bid offer. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya seorang trend following, ya belinya ya setelah dia close market, memang betul-betul close MA5, apa di atas MA5, dia baru beli hari itu. Sehingga apa? Kita nggak overtrade. Teman-teman kadang-kadang kejadian adalah kita expect bahwa marketnya atau harganya itu mengikuti kemauan kita. Ya, mengikuti kemauan kita. Sehingga ketika kita mengikuti kemauan kita, bukan price action, jadi action price. Ketika kita sudah beraction, ya, bertindak, baru berharap semoga price-nya close di harapan kita. Padahal enggak seperti itu. Nah, ini yang betul-betul membuat banyak orang akhirnya jadi overtrading. Ya, ini yang betul-betul membuat banyak orang akhirnya overtrading. Saya nggak mau teman-teman overtrading, saya nggak mau teman-teman ugal-ugalan, karena teman-teman nggak ngikutin apa yang sudah pernah diajarkan, apa yang sudah pernah diberikan gitu oleh para mentor, oleh saya, oleh Jack, oleh Kokolato, seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah yang membuat seseorang itu jadi ugal-ugalan adalah ada konsep anak emas sama anak bawang. Ya. Tidak gunakan aturan nilai yang sama untuk setiap saham yang dibeli. Nah, ada orang ya overtrade karena di satu saham dia beli 10 juta. Di saham yang lain dia beli hanya 1 juta. Jadi portonya dari rencana misalkan punya duit 20 juta ya. Rencananya cuma punya 2 saham, dia bisa punya sampai 11 saham. Yang di 10 lainnya itu namanya overtrade. Ya, karena kan dia membeli lebih banyak ya, lebih banyak entry gitu ya. Nah, kenapa akhirnya seseorang itu punya pemikiran anak emas, anak bawang? Ini karena mungkin tidak mempersiapkan terlebih dahulu trading plan-nya. Kalau teman-teman punya trading plan yang baik gitu ya, pasti semua saham ini akan punya value yang sama buat teman-teman. Misalnya teman-teman ya, patokannya gini. Saya hanya beli saham yang rasio reward dan risk-nya 2:1. Udah selesai. Kalau teman-teman melihat bahwa ada saham yang reward rasionya di bawah 2:1, ya teman-teman jangan masuk. Gitu. Atau misalnya kan teman-teman ada yang berekspektasi bahwa oh yang ini Om rasionya 3:1, makanya saya lebih heavy ke sini gitu ya. Nah, itu kan baru sesuatu yang belum terjadi. Ya, belum terjadi. Skenario-nya kan belum pasti fix. Bisa saja akhirnya teman-teman rugi di sana. Gitu. Nah, makanya kita harus membalance betul-betul. Saya ketika trading saya cenderung untuk menggunakan value yang sama. Misalnya satu saham 10 juta, ya saham berikutnya 10 juta juga. Enggak yang satu 10 juta, yang satu 1 juta. Gitu ya. Nah, ini yang membuat banyak orang mengalami kondisi yang berantakan. Ya, berantakan. Gitu ya. Kenapa? Kenapa berantakan? Karena tadi tidak di-balance ya. Contoh lah, misalkan kalau yang 10 jutanya rugi dalam, maka kenaikan yang 1 juta tidak akan membantu. Tapi kalau misalkan 10-10 gitu ya, yang satu ruginya 5, yang satu plusnya 4, itu pasti akan membantu. Ya. Nah, ini yang membuat beberapa orang itu jadi bermasalah. Ya, ada kondisi anak emas, anak bawang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pentok limit. Ya.
Banyak orang bermasalah karena pentok limit. Cenderung menggunakan limit secara serampangan. Ya. Nah, saya tidak merekomendasikan orang menggunakan limit trading yang disediakan untuk berspekulasi saat marketnya volatile, kemudian skill dan win rate-nya masih rendah, gitu ya. Itu kalau teman-teman nanti selalu pentok limit, ya, selalu pentok limit, misalkan seperti itu, maka teman-teman kecenderungan asetnya berkurang itu akan lebih cepat ketimbang tanpa menggunakan limit. Saya akan rekomendasikan boleh menggunakan limit dengan kondisi memang win rate-nya bagus, marketnya bullish, dan selesai dalam 1 hari. Tapi kalau teman-teman diinepin, kemudian teman-teman win rate-nya masih nggak bagus, marketnya masih kayak kanguru sekarang, teman-teman pasti akan lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Percaya sama saya. Ya. Nah, ini yang harusnya teman-teman sadari. Saya aja yang udah ngajarin teman-teman aja, saya jarang banget pakai limit. Kecuali memang saya pakai limit hari itu saya pakai hanya untuk menunggu waktu untuk saya top up malam harinya, gitu ya. Tapi bukan karena memang saya berharap limit itu akan saya pakai untuk nahan transaksi saya sebelum saya jual besok harinya. Enggak seperti itu. Ya. Ini yang perlu teman-teman sadarin ya, pentok limit ya. Kemudian yang membuat orang jadi overtrade itu adalah saldo minus dan suspend buy. Ya. Karena kenapa kejadian sering saldo minus ya? Karena tidak selesaikan transaksinya itu dalam 1 hari. Sehingga T+2-nya ada negatif. Nah, kalau kita punya T+2 atau saldo sekarang itu negatif, itu akan ganggu psikologi kita. Lalu kita akan berusaha untuk dipaksa oleh otak kita untuk menjual saham yang ada di porto. Ya. Padahal saham tersebut itu bisa punya potensi mungkin untuk rebound atau untuk rally. Ya. Kayak gini sekarang, misalnya kita punya saham nih, ada 3 saham yang kita punya ya. 3 saham. Porto kita harus 30 juta. Jadi 60 juta, 30, 20, 20. 20, 20, 20 gitu ya. Nah, yang satu negatif, yang satu masih running profit. Yang satu lagi baru beli ya, 20 juta. Teman-teman kalau nggak settle hari ini, takutnya besok suspend buy. Maka akhirnya teman-teman berusaha untuk menjual salah satu salah duanya. Ya. Teman-teman jual. Misalkan teman-teman jual yang untung sama yang rugi. Nah, ketika teman-teman habis jual yang untung dengan yang rugi ini, kok ditutupnya atau hari berikutnya sahamnya malah mantul ke atas. Yang rugi malah mantul jadi hijau, kemudian yang hijau malah lebih hijau. Nah, ini yang akhirnya membuat teman-teman penyesalan. Kenapa ya gue jual ya? Kenapa gini-gini? Kenapa gini? Karena teman-teman memang udah harus didesak untuk harus settle hari itu. Nah, saya tipikal orang yang tidak pernah seperti itu. Karena saya pakai rasio, misalkan sahamnya masih di area box konsolidasinya, masih ketahan EMA 5-nya, mantul dari EMA 20-nya, maka saya akan diemin dulu. Dan kondisi kesabaran itu akan muncul kalau teman-teman tidak ada desakan-desakan dari ketakutan-ketakutan saldo minus, besok gue suspend buy, gitu. Itu yang membuat orang jadi overtrade. Coba, siapa yang pernah alami kondisi kayak gini? Yang tadi ya, pentok limit, kemudian udah dipakai limitnya malah rugi, gitu ya. Kemudian untuk menghindari saldo negatif dijual malah besoknya dia malah terbang, gitu. Coba saya pengen lihat di chat, coba siapa yang pernah mengalami kondisi kayak gitu? Pasti ada. Ya. Dan ini yang harus kita hindari. Ya. Kita hindari. Kita hindarinya dengan cara apa? Ya dengan
dengan punya skill knowledge dulu, dengan punya aturan dulu, baru kita bisa 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 trading dengan bagus tanpa ugal-ugalan, ya. Nah, nih, ini yang kejadian lagi berikutnya, ya. Buyback same day, ya. Teman-teman sering nih kejadian nih. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang tektok-tektok 2-3 kali ya. Akhirnya di akhir hari beli lagi, ya. Nah, beberapa orang yang buyback same day ini lepas saham untuk amankan profit lalu buyback melihat potensi. Kalau teman-teman memang masih mau keep saham tersebut, ya, saya rasa teman-teman nggak harus jual, ya, nggak usah harus dijual, ya. Misalnya contoh kasus gini, kita takut nih ngelihat saham, ya, kok resistennya nggak tembus-tembus dari tadi gitu ya. Kemudian karena udah nggak sabar, udah cuan juga, dijual, jepret, dijual. Nah, habis dijual, kemudian sahamnya breakout sebentar, ya, breakout sebentar, kemudian turun lagi. Akhirnya ngebentuk swing turun lagi, gagal breakout. Yang udah beli, ya, yang udah beli karena asumsinya bahwa saham ini breakout, akhirnya jadi minus. Ya. Nah, makanya fokus cari saham lain aja. Nggak usah memaksakan kejar dari saham yang sama. Ya kayak contoh misalkan kemarin ya, Indofarma. Ya, Indofarma udah dijual kan. Kemudian kok kayak tambah tinggi gitu dibeli lagi atau misalkan BRIS lah ya. Break 5.000 dibeli lagi. Beli di 5.500 ternyata langsung sampai ke 470. Nggak usah gitu loh. Jadi kalau udah untung ya udah gitu loh. Udah lepasin aja dulu gitu loh. Udah tuntasin dulu aja gitu. Kalau misalkan besok mau dibeli lagi lakukan besok. Kenapa sih? Saya nggak ngerekomen orang untuk buyback seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman pasti nanti akan kusut di masalah averaging. Ya, ini mungkin nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kayak yang di sini ya. Ada yang bilang, Om, kok saya tektok-tektok gini kok malah jadi rugi gitu. Ya iyalah, kan akan disettle di akhir hari itu berdasarkan averaging. Ya, makanya di saham itu nggak bisa gitu. Kamu misalkan, oh beli 110, jual 120, beli 120, jual lagi 125 gitu. Teman-teman berasumsi bahwa yang jual 120 pertama pakai lot yang 110, jual 125 kedua pakai lot yang 120, nggak begitu. Semuanya akan dihitung dulu, average belinya berapa, average jualnya berapa. Baru disettle. Makanya jangan pernah buyback deh, same day nggak usah deh, apalagi masih nyisa gitu ya. Jangan deh, teman-teman itu bisa membuat emosinya nggak stabil, ya. Emosinya nggak stabil juga akhirnya juga malah bikin kusut orang lain gitu loh. Akhirnya nanya, kok saya belinya kayak gini tapi kok hitungannya kayak gini. Average, ya. Sekuritas nggak bisa tuh jagain misalkan first in first out, ya. Oh tadi si ini jual pakai yang lot 110, yang ini dia jual 115 pakai lot yang 105. Enggak gitu. Semuanya dihitung average dulu. Di akhir hari, namanya proses rekonsiliasi. Ya, jadi tolong teman-teman pastiin nggak usah apa ya, nggak usah barbar lah ya, kalau kalau bahasanya Fahmi nih katanya nggak usah barbar lah ya, santai aja, saham itu santai, rezeki itu udah diatur sama Allah, sama Tuhan gitu ya, ya santainya mendapatkan rezeki santai itu jauh lebih enak ketimbang dapetin rezeki barbar, terus terang ya. Nah, udah pada ngerti belum teman-teman nih karakter-karakter orang yang tradernya ugal-ugalan? Siapa yang ada karakter ini dalam tradingannya selama ini? Tunjuk tangan coba. Ya, banyak ternyata. Ya, ugal-ugalan ya. Gitu, banyak ya. Jadi tolong teman-teman jangan ugal-ugalan ya.
Tadi kan kalau misalkan mencegah ugal-ugalan kita bikin skenarionya. Oh, saham harus diinepin apa enggak? Ya, kalau saham itu harus diinepin, artinya memang teman-teman bertransaksi dengan menggunakan strategi yang menginap, ya day trading, swing, trend following itu tipikal orang menginap. Tapi kalau misalkan intraday harus tuntas hari itu atau saham gorengan nggak boleh diinepin, ya jangan diinepin ya. Jadi ini pertanyaan dari Eva. Belum ngerti sahamnya nggak boleh diinepin. Ya, kalau nggak boleh diinepin itu saham gorengan nggak boleh diinepin. Ya, kalau udah cuan ya udah jangan diinepin hari itu karena bisa aja turun gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, ada nggak Om tips menjadi trader yang bijak ya dan santai ya. Jadi nggak usah ugal-ugalan ya. Nih, saya kasih yang pertama ya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya pemikiran adalah yang namanya trading itu besaran asetnya harus tetap ya. Sebagai trader, gunakan besaran modal yang tetap untuk kurun waktu yang tertentu lah. Misalnya kita bilang nih, Om Luk, saya mau belajar trading saham, ya. Modal saya 20 juta. Oke, pakai itu 20 juta dulu selama 3 bulan. Untuk apa? Untuk mengukur. Teman-teman sudah punya pakemnya atau belum? Sudah punya pola yang nyaman atau belum? Ya. Kemudian udah punya kemampuan untuk menggunakan OLT-nya dengan baik atau belum, gitu ya. Udah bisa analisis dan eksekusi dengan baik atau belum, ya. Jadi kita nggak usah buru-buru top up, top up, top up, top up, top up, top up, top up gitu. Jangan, ya. Kalau emang udah pinter nggak masalah. Nah, boleh tambah aset, ya, dengan kondisi win rate-nya sudah baik. Sudah bagus ya. Misalkan dulu sering CL, sekarang udah ikut kegiatan-kegiatan edukasi jadi lebih baik. Itu boleh ya. Yang kedua, marketnya sudah berkecenderungan naik. Itu boleh ya. Tetapi kalau misalkan jadi trader ya, kemudian win rate-nya belum bagus, marketnya masih kangguru kayak sekarang, terus buru-buru pengen top up, ngelihat temennya udah cuan banyak, ngelihat cerita Mas Hendro, ngelihat cerita lagi Om Bram gitu ya, terus wah gue harus bisa kayak dia. Lihat diri sendiri dulu ya, lihat diri sendiri dulu. Kamu udah boleh menambah resikonya atau belum ya. Lalu yang kedua, fokus pada nilai running equity ya. Teman-teman harus lihat nih running equity-nya teman-teman gitu ya. Dilihat. Running equity itu kan adalah posisi cash T plus 2 ditambah dengan market value sekarang. Ya. Pastikan dalam porto tidak ada saham nyangkut. Ya. Jadi teman-teman harus lihat tuh, porto saya ada yang nyangkut nggak nih ya. Kayak misalkan PTBA punya saya ini minus 1,2. Kan belum nyangkut. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian PTBA masih di dalam area box konsolidasinya, jadi masih oke. Wika juga sama seperti itu. Jadi teman-teman jangan buru-buru ngambil keputusan, ini gue cut loss deh, ini gue cut loss deh gitu kan. Karena merasa bahwa 1,19% ini udah nyangkut padahal belum. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman lihat running equity teman-teman. Nah, teman-teman bandingin ya. Ini saya punya equity initial 20 juta. Posisi saya sekarang dengan minus PTBA dengan Wika 1,2 dan 1,19%, itu aset saya itu masih ada surplus 379.000. Ya. Jadi sebelum teman-teman ngitung-ngitung realize gain dan lain-lain itu, cara paling gampang mengukur kesehatan dari tradingan teman-teman dengan melihat dari running equity tadi. Ya. Running equity itu ini ya, running equity ya, kita kasih running equity itu penjumlahan dari ini ditambah dengan ini. Nah, modal saya di awal itu 20 juta.
Sekarang ya, cash plus T2 saya 106.000. Kemudian market value saham yang lagi minus ini itu 20.273. Nah, total itu 20.379. 376 ya, sorry salah. Nah, jadi artinya saya masih ada surplus. Aset saya surplus. Jadi selama 2 bulan terakhir ini, walaupun yang ini masih minus 256, sebenarnya saya masih win. Gitu loh ya. Nah, coba saya tanya, siapa teman-teman yang sekarang sudah mulai fokus ngelihat running equity-nya? Coba saya lihat. Ada nggak yang udah mulai melihat kondisi ini, running equity-nya diperhatikan? Diperhatikan terus, ini penting tiap hari ya. Penting diperhatikan tiap hari. Lihat ya, saya punya duit 20 juta juga cuma punya 2 saham. Om, kok itu besarannya nggak imbang Om antara PTPA dengan Wika? Kemarin ada kesalahan saya. Kesalahan saya gini, waktu saya lepas Wika waktu saya lepas PTBA 2140, saya belum ngejual semuanya. Gitu loh. Ya. Tapi saya baru jual 40%, harusnya jual 50%. Nah, itu mau saya pindahin ke Wika kemarin. Ternyata pas saya lihat Wika-nya ternyata saya cuma punya duit 8 juta. Nah, ini kesalahan saya. Ya. Tetapi idealnya saya akan punya itu balance 10-10. Ya. Nah, hopefully Senin marketnya marketnya naik, saya akan jual semuanya, lalu saya akan beli saham baru lagi 10-10 lagi ya, seperti itu. Tuh, running equity sebaiknya dicatat dalam trading jurnal harian ya. Berapa gitu, biar tahu growth-nya gimana. Nah, yang berikutnya buat catatan win rate. Ya. Nah, ini kan di MNC Sekuritas teman-teman kan ada tuh ya. Bulan ini buy-nya berapa, sell-nya berapa, loss atau profit-nya berapa gitu ya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman make progress apa enggak ya. Misalkan contoh nih bulan Juni kemarin ya, saya win rate-nya 100%, 5 kali transaksi. Juli 100%, masih 2 kali transaksi, yang 2 belum tuntas ya. Nah, win rate akan semakin besar kalau kondisinya teman-teman tidak overtrade. Kayak saya ini kan nggak overtrade, saya sabar ya, saya sabar nunggu gitu loh ya. Saya sabar nunggu sebulan itu cuman 5 kali tuntas, yang ini baru 2 kali, mungkin besok udah ada 2 kali tuntas lagi gitu ya. Nah, jadi nggak banyak. Saya cenderung lihat kayak Dokter Devi. Dokter Devi itu kan nggak ugal-ugalan tradingannya saya lihat ya. Karena kenapa? Saya lihat win rate-nya juga bagus. Dan win rate itu akan bagus kalau marketnya cenderung uptrend. Gitu ya, marketnya cenderung uptrend. Nah, ini yang harus teman-teman buat catatannya. Direkord ya, direkord tiap minggu, direkord tiap bulan gitu ya, ditulis gitu. Nah, biar teman-teman juga tahu ya, teman-teman juga tahu kondisi dari tradingan teman-teman itu seperti apa. Apakah teman-teman sudah membaik, ataukah makin memburuk, ataukah malah justru teman-teman nggak make ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari, seperti itu. Ya, buat catatan winning rate. Nah, kemudian ini, ya teman-teman bikin misalkan summary jurnal ya dari realized gain loss. Ya, nah ini perlu diperhatikan ya. Ini harus teman-teman lakukan untuk mengukur teman-teman salahnya di mana. Ya, teman-teman salahnya di mana. Ya. Nah, ini dari 6 transaksi saya, 1, 2, 3, 4, 5, dari 7 transaksi saya ternyata net profit saya itu ternyata 684.000. Ya. Dengan total fee yang saya keluarkan 167.000. Artinya apa? Keseluruhan transaksi saya ini average net profitnya 1,95%. Nah, lalu teman-teman highlight
transaksi-transaksi mana yang net profit margin-nya itu di bawah rata-rata. Terlihat bahwa net profit margin saya yang terkecil itu di transaksi saya ICBP. Kemudian di PTBA kemarin, di BRPT waktu itu ya 1,563%. Nah, lalu teman-teman evaluasi lagi. Oh, ICBP ternyata saya kecepatan jual. Saya nggak sabar. Ya, itu akan kelihatan. Teman-teman akan kelihatan dari ketika performansi transaksi teman-teman itu di bawah rata-rata, ya, di bawah rata-rata margin atau di atas rata-rata rasio fee dengan profitnya, ya. Kan enak nih kalau kita ngelihat ya, kita beli Telkom, ya, beli Telkom, kemudian net profit marginnya 5%. Atau misalnya jual BRPT net profit marginnya 2,59%, kan itu enak, ya. Ketika teman-teman ngejual terlalu dekat tiknya, ya, misalkan kayak contoh nih saya nih ya, saya jual BRPT, saya jual ICBP, ya, jual ICBP itu apa namanya, hanya 2 tik, ya, maka rasio fee dengan profit saya itu akan besar. Ya, dibandingkan kalau saya ngejual IJPP-nya itu misalkan 5 tik di atas. Tapi jual 5 tik juga, itu rasio fee dengan profit saya itu lebih kecil, lebih besar ketimbang kalau kayak saya jual misalnya kayak transaksi yang kita lihat yang BRPT itu yang 16% atau Telkom yang saya jual mungkin beberapa tik di atas gitu. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata ada kesalahan saya nih, kesalahan saya. Harusnya ini saya tahan dulu, saya jual nanti pada saat ini. Saya jual buru-buru. Karena tadi ya faktor FOMO, faktor JOMO gitu ya. Faktor takut kehilangan momentum. Sehingga saya tidak memperhatikan pakem-pakem tersebut. Dan akhirnya baru kelihatan setelah dievaluasi dalam 1 bulan terakhir, oh ternyata saya ini adalah yang ICBP, bila saya bila saya kelola lebih baik lagi, harusnya bisa saya jual di 9.300. Gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi ini harus kita evaluasi untuk melihat apakah kita overtrade atau tidak. Kan Om Satrio juga udah kasih guidance gitu ya, udah kasih guidance kalau misalnya baru kita main di fraksi 25 gitu ya, baru berapa tik kita bisa untung. Bisa untung itu nggak berarti bahwa rasio fee dan profit teman-teman besar. Makin jauh tiknya itu makin besar, makin kecil rasio fee profitnya atau rasio net profit marginnya. Ya. Dan ini yang harus teman-teman perhatikan untuk menghindari overtrade. Nah, coba malam hari ini teman-teman download semua, ya. Teman-teman download semua tradingan di bulan Juni dan teman-teman download juga tradingan di bulan Juli. Teman-teman lihat, teman-teman overtrading apa enggak? Ya. Mungkin saja yang net profit marginnya di bawah rata-rata itu adalah penyebab teman-teman overtrade. Ya, atau yang rasio fee dengan profitnya itu di atas rata-rata, itu ada teman-teman juga sudah overtrade di situ. Harusnya kalau itu teman-teman lebih sabar, kemudian teman-teman lebih lebih apa ya, lebih wise dalam jual belinya, pasti akan lebih bagus. Ya. Jadi kalau kayak gini, tradingan saya itu rata-rata net profit margin saya adalah 1,9 dengan fee 0,4 ya. Nah, ini yang harus teman-teman buat. Nanti teman-teman saya kasih formatnya ya. Mungkin juga nanti Koko bisa kasih formatnya yang Koko punya juga ya. Tinggal download aja dari MNC, teman-teman udah bisa evaluasi. Nah, yang berikutnya jangan sering pentok limit. Ya. Sebagai contoh ya. Kalau teman-teman pentok limit, kalau untung bagus. Tapi kalau buntung, duitnya teman-teman akan berkurang 2 kali lebih cepat. Contoh, misalkan modal 20 juta.
teman-teman rugi 2%, fee-nya 0,4. Modal teman-teman berkurang 2,4%. Ya. Tapi kalau teman-teman pentokin pakai limit, misalnya gitu ya, punya modal 20, limitnya 40 dipentokin, gitu ya, ruginya 2% sama gitu ya. Nah, kemudian bayar fee-nya 2 kali lipat. Teman-teman akan susut modalnya itu 2 kali lipat. Ya. Makanya jangan pernah terlalu sering pentok limit kalau lebih banyak ruginya. Lalu teman-teman nanti komplain ke saya, "Om, kayaknya kan saya di transaksi di sini ruginya cuman loss-nya cuma 17 juta, Om. Tapi kenapa duit gue kok berkurangnya 24 juta?" Gitu ya. Dihitung lagi akhirnya, oh ternyata ada yang pakai limit. Pas pakai limit untuk ruginya dua kali lebih banyak gitu kan. Kemudian fee-nya juga 2 kali lebih banyak. Nah, itu akan menggerus modal teman-teman. Ya. Nah, cuman bedanya kalau teman-teman sudah pinter gitu ya, sudah pinter, pakai limit itu bagus. Ya. Kenapa? Penambahan modal atau peningkatan equities teman-teman ya, itu jadi lebih lebih 2 kali lipat juga. Misalnya kalau tadi ya, beli 20 juta, untung 2%. Ya. Maka teman-teman dapat cuan 320.000. Tetapi kalau teman-teman dipakai limitnya, cuannya bisa 640.000. Nah, boleh sering pentok limit kalau trading win-nya udah bagus. Tapi saat masih sering loss, itu akan mengurangi modal lebih cepat dan akan sulit untuk recovery. Coba yang sering pentok limit malah jadi kehilangan modal. Tunjuk tangan coba. Saya pengen lihat. Ada beberapa. Ya. Jadi teman-teman lebih wise lagi. Jangan ugal-ugalan. Jangan nggak pakai rasionalitas untuk trading. Karena trading ini kombinasi antara ilmu dengan sains atau art dan science ya. Seni dengan ilmu. Kalau teman-teman cuma pakai emosi, bakbuk-bakbuk, nggak dihitung, nggak diapain gitu ya, insya Allah dalam waktu 2 tahun teman-teman pasti akan merasa bahwa oh pasar modal ini atau bursa saham ini ternyata merugikan. Ya. Kenapa kejadian limit-limit ini yang membuat forex itu suka digeruduk sama nasabahnya? Karena pakai leverage, ya. Belum punya ilmu, udah pakai leverage, mending di saham gitu kan. Limitnya paling cuma 1 kali. Kalau dikasih limit 30 kali, teman-teman kemungkinan ruginya lebih cepat 30 kali. Jadi tolong jangan ugal-ugalan. Ya. Tolong jangan ugal-ugalan. Ini duit teman-teman ya. Tradingnya lebih bagus. Gimana Om caranya Om? Supaya misalnya kita bisa membalance antara kita pengen bisa day trading, intraday, sama kita bisa trading santai kayak teman-teman gitu, kayak Om Luk gitu. Yang pertama teman-teman alokasikan dananya terpisah. Ya, terpisah. Misalnya, saya punya uang 100 juta Om. Boleh. Yang 60 juta saya pakai untuk trading yang santai. Ya. Yang 20 juta Om, saya pakai buat tektok-tektok Om. Ya. Beli hari ini on running, naik berapa tick, saya jual. Ya. Intraday Om, saya pakai 20 juta, boleh. Om, yang 20 juta lagi saya save. Misalnya buat ada at any time supaya kalau misalkan market lagi gap down, bisa saya pakai lagi Om buat intraday scalping lagi. Boleh. Tapi jangan teman-teman misalnya udah duitnya 100 juta, 100 jutanya dipakai semuanya untuk intraday. Jangan. Karena yang swing-swing tadi itu atau yang trend following atau yang misalnya yang agak disimpan-simpan diinepin
pakai box konsolidasi, itu mungkin saja bisa menghasilkan profit yang lebih baik. Untuk apa? Untuk tadi, untuk apa ya? Untuk mengurangi menambal profit margin yang tipis dari intraday. Kadang kalau intraday itu kan profit marginnya mungkin hanya plus 2% dikurangi fee 0,4, jadi kan 1,6 netnya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan teman-teman punya size yang sama ketika membeli ya, size yang sama itu ketika membeli, maka teman-teman itu sudah punya di otaknya adalah alert gitu ya. Alertnya gini, kalau kita beli 20 juta, maka fee bolak-balik kita adalah 40.000. 80.000. Maka kita nggak boleh menjual saham yang kita punya kalau running profitnya di atas 80.000, belum di atas 80.000. Ingat ya. Jadi misalkan teman-teman ngelihat nih ya, teman-teman lihat bahwa running profit saya udah 100.000. Itu bukan 100.000-nya menjadi keuntungan teman-teman semua. 100.000-nya harus didiskon dulu 80.000. Jadi actually teman-teman hanya net 20.000. Gitu ya. Sampai di sini clear apa enggak teman-teman? Jadi ketika kita itu trading dengan jumlah yang sama, itu di otak kita udah langsung ada set threshold ya. Set threshold bahwa oke, saya saat ini running profit saya, profit saya, unrealized profit saya di satu saham itu 120.000. Tetapi karena saya bertransaksi dengan nilai 20 juta, maka fee yang akan saya bayarkan adalah 40.000. Jadi profit yang akan saya terima actually itu adalah misalkan 100.000 dikurangi 40.000 dulu. Bukan 100 ribunya tadi. Gitu. Nah, ini yang harus kita set di kepala kita. Set di kepala kita kalau misalnya kita gampang menggunakan transaksi dengan value yang tetap. Kalau teman-teman misalnya sekarang pakai hitungan, kalau udah profitnya 0,5% itu udah aman, ya betul. Ya, udah aman. Tetapi ingat ya, 0,5% dikurangi 0,4%, artinya teman-teman netnya cuma 0,1%. Kalau teman-teman nggak mikirin soal kayak soal fee ini sih nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau jadi trader yang wise gitu ya, itu jadi perhitungan. Kenapa nggak kita tunggu sampai profitnya 1-1,2% baru kita jual? Artinya apa? Rasio antara fee dan profit kita itu sudah 50-50. Kalau masih 0,5% kita hajar jual, artinya kan kita hanya dapat 0,1% netnya. Gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman punya. Punya instingnya cepat. Kalau teman-teman misalnya let's say besarannya berbeda-beda, teman-teman pasti akan pusing. Ya, akan pusing. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus ya. Misalkan sekarang saya gini. Nah, gini. Saya PTBA unrealized loss 1,2%. Artinya, kalau ini saya jual, kerugian saya minus 1,46%. Wika minus 1,19%. Kalau saya jual, itu artinya minus 1,49%. Jadi ini yang udah harus di otak teman-teman tuh udah langsung kejawab gitu loh. Kejawab bahwa kalau saya eksekusi ini rugi saya actually-nya bukan 1,2 tapi 1,6. Yang di bawah juga bukan 1,1 tapi 1,5% dari modal saya. Gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman bisa lakukan gitu ya. Nah, tadi ya, gimana menghitung net profit? Menghitung net profit kan kita hitung, misalkan saya beli JSMR 24 lot, harganya 4.016, saya jual 4.100, profit saya 201.000, ya kan? Dari selisih harga beli harga jual. Tapi
fee saya itu kan 0,15 dikali harga beli dikali quantity ditambah dengan fee jual saya 0,25 dikali 4.100 dikali 24 lot. Maka total fee saya 40.000. Net profit saya 201.000 dikurangi 39.000. Nah, ini yang harus teman-teman secara otomatis itu sudah dilakukan terus. Ya, sudah dilakukan terus. Jangan sampai apa? Jangan sampai teman-teman di akhir periode baru menyadari bahwa kenapa ya kayaknya kok gue untung-untung, tetapi kok running equity kita gue kok nggak berubah banyak gitu loh. Ini yang harus teman-teman kuasai ya. Money management itu sesuatu yang kalau nggak dilakukan teman-teman pasti akan bertanya-tanya. Tapi kalau sudah dilakukan, teman-teman pasti akan jadi trader yang baik. Ketika udah punya money management yang bagus, ya portfolio management yang bagus, teman-teman nggak akan problematis soal fee, udah nggak akan. Ya, saya ngelihat tuh kayak contoh yang Om Bram kemarin, ini saya ngomong ya Om Bram yang kemarin itu dia profit 80 juta, biaya fee-nya dia mungkin cuma 8 jutaan atau 10 jutaan, 10 banding 80 juta itu gede banget. Maksudnya kecil banget gitu loh. Ya. Kemudian kayak yang kemarin, yang hari ini ada Mas Hendro, itu untung 170 juta. Itu paling dia kena fee-nya paling sekitar 7 juta lah sebulan. Itu bagus banget gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalnya untungnya cuma 3 juta, bayar fee-nya 2 juta gitu ya, itu teman-teman udah overtrade saya bilang. Jadi kalau ada teman-teman nanti saya panggil, ya saya lihat portonya juga nggak tumbuh gede, malah overtrade, itu bisa terlihat dari rasio antara profit dengan fee-nya itu lebih banyak ke fee-nya. Ya, saya maunya teman-teman itu lebih banyak rasionya kena ke profit-nya. Kayak gini kan 24% kan 1/4. Jadi 1/4 dari keuntungan saya itu kepake untuk fee. Ya bagus lah. Tapi kalau teman-teman kayak gini sekarang, 253%, artinya apa? Profit saya cuma 7.000, saya bayar fee 17.000, kan nggak bagus. Artinya saya jual kecepatan. Ini baru akan bagus kalau teman-teman untuk menghindari kerugian, baru nggak apa-apa. Misalnya kalau teman-teman nih ya tiba-tiba, oh gue harus jual nih cepet-cepet ICBP, karena ternyata jadi rugi, itu lebih bagus ketimbang jadinya minus. Ya, karena kalau udah jadi makin minus, itu makin nggak bagus. Makanya disuruh cut loss cepat, itu yang pertama adalah supaya teman-teman nggak nge-drag down teman-teman punya net profit margin. Oke, pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya mau tanya terakhir, cukup jelas nggak penjelasan saya untuk mencegah trading ugal-ugalan ini? Cukup jelas, ada ilmu baru, ada pencerahan baru ya. Nanti coba ya, langsung download ya. Langsung download dari MNC profile teman-teman untuk apa? Untuk bisa melihat sebenarnya satu kali transaksi teman-teman tuh net profit marginnya berapa sih? Jadi ketika teman-teman nanti ditanya sama teman-teman sama teman-teman yang lain, sekali entry saham net profit margin lo berapa? Oh, gue sih rata-rata 1,9. Udah ketahuan. Ya, akan kelihatan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu seperti ini, teman-teman pasti akan ditanya sama temennya, lu rata-rata sekali entry saham untung berapa persen sih? Lu pasti nggak tahu. Makanya ini kita kasih tahu, semoga biar teman-teman juga jadi lebih bagus tradingnya. Ingat ya, tugas saya itu adalah membuat supaya teman-teman itu menjadi trader yang betul-betul betul-betul trader yang berdasarkan keilmuan, ya, bukan trader yang berdasarkan intuisi asal gitu ya. Nah, masing-masing orang punya style masing-masing ya.
Intraday tadi boleh teman-teman intraday, tapi kan kita tahu, apa namanya, kita tahu bahwa kita ini tujuan bertransaksi di pasar modal adalah meningkatkan aset kita. Masalah fee, masalah segala macam itu sih, itu wajar. Ya, itu wajar 0,15, 0,25 itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang, lumrah untuk menghasilkan uang. Cuma jangan sampai diburu-buru ya, buru-buru, buru-buru beli, buru-buru jual gitu. Pakai pakai rasio lah, pakai rasio yang bagus lah supaya teman-teman bisa bisa lebih yakin bahwa, oke, kalau saya beli ini, mau saya jual di sini, maka saya masih untung. Equity saya masih akan terus tumbuh. Gitu ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya. Nanti filenya, file Excel-nya saya kasih di grup biar teman-teman juga bisa hitung ya, hitung sendiri berapa sih apa namanya average profit margin teman-teman, netnya berapa, kemudian rasio dari fee dengan profitnya berapa, dan itu dijadikan sebagai sasaran ya. Nanti kalau udah saya share, besok teman-teman coba screen capture lalu sharing di grup. Biar saya bisa lihat mana yang overtrade, mana yang bagus tradingannya, lalu dicari saham-saham yang teman-teman trading overtrade itu karena faktor emosi, karena ikut-ikutan atau faktor apa. Jadi nggak apa ya, nggak nggak terulang lagi ya. Senin semoga marketnya bagus, kita bisa dapat cuan banyak, dan insya Allah kita tunggu semoga Project juga bisa untuk trading bareng. Itu aja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu yang sabar pasti cuan. Kalau nggak cuan kebangetan. Itu aja ya. Terima kasih.